Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Berkaitan dengan pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa saat yang lalu, Mas Umam tidak hanya kemudian menyampaikan mengenai kondisi pemilu di 2024, kondisi terkini bahwa dirinya bukan menjadi figur penentu dalam calon presiden di tahun 2024. Pak Jokowi juga menyampaikan mengenai sejumlah kebijakan yang menjadi kunci untuk membuat negara ini maju, setidaknya mengejar target Indonesia Emas di tahun 2045. Mas Umam, ada hilirisasi dan kemudian ada ekonomi hijau yang menjadi kunci untuk membuat Indonesia menjadi negara maju. Namun demikian perlu konsistensi untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan ini supaya mencapai target. Untuk itulah kemudian pentingnya kepemimpinan nasional yang menghadirkan konsistensi ini, Mas Umam. Oleh karena itu kepemimpinan ini harus mencerminkan sikap bangsa ini yang kemudian diumpamakan lari maraton begitu. Ini bukan lari sprint. Pertanyaan saya, Mas Umam, menurut Anda siapa kemudian yang bisa menghadirkan konsistensi itu untuk kemudian bisa mewujudkan Indonesia menjadi negara maju, Mas Umam? Ya, Mas Kevin, saya pikir Presiden Jokowi mencoba untuk bermain kata, bermain simbol ketika kemudian menyampaikan bahwa kepemimpinan yang akan datang harus siap untuk berlari secara maraton, kepemimpinan yang akan datang harus memiliki karakter yang pemberani, tetapi tentu di saat yang sama tidak diikuti dengan atribut nama. Artinya dalam konteks ini Presiden mencoba untuk berdiri pada satu titik yang kemudian tidak menunjukkan keberpihakan secara vulgar terhadap salah satu capres tertentu. Tetapi dalam konteks ini tentu ini sebuah pesan yang baik, dan di saat yang sama tadi tentang konteks hilirisasi, kemudian ekonomi hijau sebagai sebuah kebijakan, tentu ini sangat baik disampaikan untuk menghadirkan optimisme di tengah masyarakat. Tetapi pada saat yang sama kita juga berharap bahwa optimisme itu hendaknya juga didasarkan pada basis pembuktian yang betul-betul real. Karena bagaimanapun juga kalau misal kemudian tadi pengandaian misalnya ketika hilirisasi sudah dilakukan, kemudian transfer teknologi juga sudah dilakukan, energi terbarukan sudah diupayakan, kemudian dalam perhitungan yang disampaikan oleh Presiden misalnya dalam 10 tahun ke depan maka kemudian berpotensi GNI atau GDP per kapita Indonesia kemudian bisa melompat sampai di angka sekitar 10.000. Kemudian di 15 tahun yang akan datang bisa mencapai 15.000, di 20 tahun yang akan datang bisa mencapai sekitar 20.000. Jangan sampai itu kemudian menjadi angin surga. Karena bagaimanapun juga kalau misal kita cek sekali lagi selama 9 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, GNI per kapita Indonesia itu peningkatannya sebenarnya tidak terlalu signifikan. Betul kita sudah masuk dalam kategori upper middle income country yang ditetapkan oleh standar yang menggunakan dari World Bank, karena bagaimanapun juga sekarang untuk menjadi kategori negara yang kuat, negara ekonomi maju itu GDP atau GNI per kapitanya harus minimal 13.205 US dollar. Indonesia di tahun 2022 kemarin ada di angka sekitar 4.500-an. Jadi levelnya betul upper middle income country, tetapi pada level yang masih rendah. Nah, kalau kita cek sekali lagi, dari 2014 sampai 2022, sebenarnya kenaikannya tidak signifikan. Dari 3.600 US dollar GNI per kapita Indonesia di tahun 2014, kemudian di 2022 itu praktis baru sekitar 4.500. Artinya apa? Kenaikannya praktis pada level 18 atau maksimal 20%. Sehingga kalau misal kita buat rata-rata per tahun itu hanya naik sekitar 2,5 atau maksimal 3%. Artinya tidak begitu tampak bagaimana transformasi ekonomi terjadi dalam skala yang cukup masif. Nah, ini yang kemudian jangan sampai kemudian janji-janji dan juga optimisme itu disampaikan sekedar sebagai sebuah angin surga, tetapi betul-betul mendapatkan pembuktian dan kesejahteraan masyarakat betul-betul kemudian merasakan